bensinnya di sini. Thank you banget Andy atas analisisnya. Kita akan masuk ke map kedua, Alter Ego. One map away to qualify for APAC. Ini udah tinggal satu map, sementara BWL masih harus menang 2 map berturut-turut. Ini akan menjadi penentuan dan menurut gua map apa lagi yang lebih tepat untuk menentukan apakah Alter Ego akan lolos ke APAC atau enggak di Heaven. Kemarin mereka kalah lawan Bigetron, tapi itu sebenarnya mereka pegangkan dari pertandingan. Tapi semua berubah ketika Sayo dapetin ace dan ya itu Bigetron yang dapat itu ya bantuan astral tiba-tiba sama halnya kayak tadi Gaspol Remblong dan kita lihat apakah BWL bisa mendapatkan hal serupa di map kedua kali ini yaitu Heaven. Ya, dengan agent selection seperti ini harusnya Boy With Love. Mereka ingin mengambil angka sebanyak-banyaknya. Ketika mereka bermain sebagai attacker, sekali lagi mid control akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Boy With Love. Drone uniknya akan dibuka ke arah mid, sementara Flinch akan mengisi ke arah Garage. Mana ada sebuah trapwire yang akan menahan pergerakannya di sini. Menunggu timing yang tepat dan trapwire tersebut akan dihancurkan. Informasi sudah masuk kepada one way smoke yang akan dikeluarkan, namun dia akan langsung ke dash LG menahan dari arah Lox, mampu mendapatkan 1 kill karena Flinch. Tapi ada 2 pemain yang menjaga dari arah dalam smoke sekarang. Julio yang akan mendapatkan Eor Flash akan menahan, tapi ternyata Flash yang membutakan teman sendiri. Famous yang akan mampu mendapatkan Nexplorer, tapi Tarkam begitu panjang dan Tarkam dimenangkan oleh Alter Ego. Tapi Famous mampu mendapatkan triple kill di posisi tersebut, membuat pertandingan menjadi 1-1. Dia masih punya Penchels dan dia akan mendapatkan Famous yang akan mendapatkan quad kill, dan pistol round akan diamankan oleh Boy With Love dengan Famous sang god untuk Boy With Love. What? Itu lu kalau lihat lagi di replay nanti mungkin ya, posisi Famous itu udah posisi mati Bel. Dia udah kekunci di default dari arah platform atau platu itu ada 1 pemain yang udah tinggal nembakin dia. Dia bahkan diusir pakai aftershock. Somehow, some way dia bisa dapetin 2 kill, 3 kill bahkan untuk nutup angka pertama untuk BWL. Wah ini pertandingan ini gue udah nggak ngerti lagi sih. Dan abis ini masih ada Bigetron lawan Bumi Esports. Guys, tolong. Dan nampaknya itu yang diucapkan oleh Nats Loran sembari dia ditembak oleh Flinch tadi. 4 lawan 5. Adrian King juga ding ke 34 HP. Asteris tidak ada kesulitan untuk menumbangkan mantan rekan Steamnya. Kush dengan Eor tapi langsung di-reflect oleh Wayne. Delvin mampu mendapatkan 1 kill dengan Sheriff. Ngelihat situasi ini harusnya nggak begitu sulit untuk Alter Ego. 1 lawan 3 Julio Leo atau Wardel Leo. Apakah mampu dia melakukan clutch kali ini? 1 lawan 3 dengan Sheriff. Dari BWL sendiri udah mulai rapat main ya, nggak akan memberikan kesempatan harusnya bagi seorang Julio Leo melakukan clutch. Crossfire sudah di setup dan mampu mendapatkan kill gratis. 2-0 BWL memimpin 2 angka pertama di first half. Yap, ini angka yang bersih dapatkan oleh Boy With Love tadi dengan permainan mereka yang begitu disiplin dari arah mid. Tapi gue masih belum bisa move on sih dari quad killnya Famous. Gila ya itu ya. Iya itu gila sih. Ini yang bikin Boy With Love bisa dapat 2 angka pertama karena quad killnya Famous. Boy With Love bisa dapetin money yang lebih bagus di second round dan mereka bisa pakai Spectre. Jadi mereka bisa dapetin 2 angka berturut-turut. Tapi tentunya ini dari Alter Ego. Mereka sekarang di ronde yang ketiga mereka akan menggunakan senjata yang lebih baik dibandingkan dengan Boy With Love, dan ini adalah kesempatan di mana mereka harus menang. Kalau misalkan mereka kalah di ronde kali ini, seperti apa yang kita sudah tahu, Boy With Love, mereka bisa saja membawa kendali ekonomi dan membawa kendali di first half. Delby akan menjaga seorang diri dari arah sewers, di mana dari tempo pergerakan pemain-pemain Boy With Love, mereka sudah mulai melakukan eksekusi ke arah side C. Split execution akan dilakukan. Area Garage mulai dikuasai, begitu pula dari area Silong. Ada star yang sudah diletakkan dan trapwire akan dihancurkan. Itu akan menjadi Q pertama. Famous akan nge-clear smoke dengan Penchels. Flash akan dibuka, Famous tidak buta. Dan Adrian King yang harus tumbang di tangan Famous. Run and gun. 4 melawan 5 sekarang. Dan masih ada Julio Leo dari arah platform. Mampu mendapatkan 1 kill. Dan begitu pula Nats Loran dan juga Kush. Menyisakan Asteris dan juga Rusofai di posisi Garage tanpa memiliki angle sama sekali ke arah side C. Ya, ini dia berhasil menemukan mangsa. Delphi miss the shot. Dia justru terding ke 12 HP. Ini ngeri sih. Dan nampaknya Asteris langsung ke arah side B di sini ngeplan untuk arah ceiling.
3 pemain dimiliki oleh Alter Ego, tapi Delby low HP. Ini bakal sulit banget. Drone dikeluarkan. Dan ini BWL stick together. Mereka emang harus nempel dan langsung ada Cosmic Divide dari Astra. Soalnya nggak ada coveran. Oh no, justru Roshify masuk ke dalam window. Sekali lagi miskomunikasi nampaknya terjadi dan itu membuang satu ronde yang bisa banget sebenarnya dimenangin sama BWL. Gua nggak ngerti apa yang terjadi tadi. Cosmic Divide dibuka tapi nggak ada yang cover Asteris. Wah itu fatal sih menurut gua. Yap, itu big blunder tadi dari sangat-sangat disayangkan. Dari Boy With Love. Apalagi Cosmic Divide udah dipakai di ronde tersebut. Ya itu dia. Yes, dan sekarang artinya Asteris dia harus kembali menabung dari Orb untuk mendapatkan Cosmic Divide tersebut. Sementara dari Alter Ego, ronde memang cukup mahal dari mereka menangkan. 2 pemain harus tumbang. But nevertheless mereka berhasil mendapatkan angka 2-1 skor sementara. Dan Hunter Studio akan langsung dibuka. Sekarang dapetin satu informasi, Roshify masih bisa ngedodge Hunter's Fury dari Kush. Nah, hanya tertek ke 70 HP dari Flinch. Lebih tepatnya, begitu pula dengan Roshify mid mulai diambil kendalinya kali ini. Dimana kalau misalkan kita lihat posisi dari pemain-pemain Alter Ego, harusnya mereka akan melakukan retake ke arah side B. Langsung capture in dari Famous. Kena drone tapi berbahaya dan langsung di satu tempat juga langsung sama Ior di sini dan Ior mampu mendapatkan double kill. Lawan 4 sekarang. Menahan dan Ior triple kill. Membunuh semua pemain yang masuk ke dalam side B. Ior bahkan quad kill. Mampukah mendapatkan ace dengan 3 HP di sini? Gue yakin BWL nggak mau ngambil chance karena ya Famous dan Ior ini dua-duanya udah low dan itu bakal sangat gambling. Dan kayaknya ini udah tinggal nunggu waktu aja. Delby mampukah pas di situasi yang sulit ini udah di drone pula, diusir mundur dan kayaknya ini nggak akan bisa. Mau nggak mau harus save senjata dan BWL mampu mendapatkan angka ketiga mereka. 1-3 BWL nampaknya tidak ingin kehilangan banyak angka. Dan tentunya mereka membutuhkan itu. Mereka membutuhkan keunggulan tinggi di first half agar tidak ada terjadi blunder-blunder lagi di second half nanti. 1-3, ekonomi berhasil mereka tabung dengan baik. Sementara dari Alter Ego, mereka masih ini tipis sih. Mereka nggak bisa beli sih. Mereka harus ini sih, Iko sih. Iya. Atau at least half buy lah. Karena ngelihat tadi ada beberapa pemain yang memang memiliki ekonomi untuk melakukan force, tapi kayak player-player Sentinel karena slow run itu nggak punya ekonomi yang mendukung. Jadi mau nggak mau harus ada Iku round kali ini meskipun memang dari Delby. Ada satu buah Vandal yang berhasil dia save di ronde sebelumnya dan sekarang Boy With Love mereka tahu Alter Ego nggak punya ekonomi yang bagus. Jadi mereka bermain secara satu unit kali ini. Nampaknya side A yang akan mereka hit secara perlahan seraya drone, perlahan namun pasti mulai nge-clear ke arah sewer. Tapi fault line akan dikeluarkan mendelay pergerakan pemain-pemain dari Boy With Love. Dan akan ada rotasi yang dilakukan oleh Boy atau lebih tepatnya oleh Alter Ego ke arah side A. 3 pemain yang menjaga tapi Ior begitu tajam sekarang. 1 kill sudah berhasil didapatkan dan begitu oleh Flinch. Begitu pula Asteris. Delby memang mampu mendapatkan Flinch. Tapi lebih dari itu hanya menyisakan Julio Leo seorang diri dari arah flank. Akan Roshify sudah jauh lebih dari siap untuk menahan pergerakan dari Julio Leo. Recon dikeluarkan tapi miss. Julio Leo masih menahan. Harusnya di sini yang ingin dilakukan oleh Julio Leo adalah at least dia bisa dapetin 1 ataupun 2 kill untuk mengkikis ekonomi dari Boy With Love. Mulai dengan 1 kill. Tapi informasi sudah masuk ke pemain-pemain Boy With Love dan Ior. Dia sudah berhasil membaca dan ada Asteris yang menjaga dari arah Elong. 4-1 Boy With Love. Tidak menemukan kesulitan sama sekali untuk mendapatkan angka di Eco Round Alter Ego. Masa iya bakal stomping di sini BWL setelah apa yang terjadi di map pertama? Apakah bensin dari Alter Ego udah mulai habis di sini? Karena kita tahu itu sesuatu yang sering kita lihat ya. Di map pertama mereka stomping, beautiful comeback. Tapi di map kedua mungkin agak kesulitan. Tapi ya ronde map masih belum usai. Masih 1-4 BWL yang jelas mereka udah megang kendali atas ekonomi. Di pertandingan kali ini memasuki ronde ke-6. Sementara dari Alter Ego, operator keluar dari seorang Delby. Yang juga memiliki Blade Storm. Dari Flint sendiri akan hanya mengandalkan Blade Storm-nya. Nah, dari Famous mencoba tap through the smoke. Dia menemukan apapun. 3 pemain nge-push
dua pemain tepatnya nge-push ke arah Silong. Dari Delby akan mencoba bermain dari arah Gen dengan operator di tangannya. Lu lihat, ini sering banget kita saksikan. Rasanya BWL punya 3 duelis dengan Ior sering banget sebagai Cypher menjadi orang pertama yang maju. Dan nampaknya ini udah terjadi setup star udah diletakkan Masteris langsung di sini dash in. Langsung mencoba mencari mangsa tapi di backside tidak ada siapapun dari short. Ada Nasloran yang berhasil nyelip dan langsung saja berhasil mendapatkan Asteris di sini 4 lawan 5. Flins mencoba dan mampu mendapatkan right click. 1 kill. Ior juga mampu mendapatkan Nasloran. Delby! What a shot! Mampu mendapatkan kill ke arah Rozovai. 3 lawan 3 sekarang. Dan Flins terkena fault line yang sangat baik dari Under King. Dari sini Ior mampu juga mendapatkan Julio Leo. Dan sekarang one point situation. Ior triple kill. Dan bahkan quad kill. Ior McGregor mengamuk saudara-saudara. Wow. Jelas ini Ior lagi kane sih. Ini kena nih Ior nih. On fire banget, udah kelihatan dari ronde sebelumnya. Wow, tembakannya begitu tajam dari seorang Ior, mempertahankan side dan memenangkan clutch. 1 angka lagi untuk BWL. Ini Ior marah nih, udah makan dia. Ior udah Kena ngamuk, semua MZ. tembakannya. Akeon Ngamuk. power. Semua yang dia lihat, semuanya kepala dari Ior. Mau kecil, mau gede, kepalanya itu 10-3. Udah kayak, bener apa kata lu season ini udah kayak 3 duelis. Karena emang Ior ini jiwa-jiwanya tuh jiwa entry fragger. Meskipun agent yang dia pakai adalah agent Sentinel. Tapi sekarang Alter Ego, mereka udah masuk ke dalam buy eco cycle. Sekali lagi mereka harus melakukan eco. Delby di sini memang memiliki sebuah Black Storm di tangan. Yang bisa saja jadi game changing situation. Tapi Boy With Love, mereka udah menabung angka yang cukup banyak. Dan mereka bermain secara default terlebih dahulu menunggu adanya push yang mungkin saja dilakukan oleh Alter Ego. Tapi sepertinya tidak ada seraya dari drone. Rozovai mampu membaca keberadaan dari Natsloran dan Flinch yang akan langsung mendapatkan kill lagi-lagi side A kali ini. Yang akan menjadi situasi ataupun side yang akan diserang karena situasi di side A begitu lemah. Untuk pemain-pemain Alter Ego, fan shells dibuka dan Ior akan melakukan planting. Ada updraft yang dilakukan oleh Delby tapi tidak cukup dengan hanya single updraft saja. Belum ada kepala yang bisa dia lihat tapi ada aftershock yang akan menahan Famous. Mampu mendapatkan push, Delby akan masuk. Di posisi yang sudah terbaca sekarang dash in tidak mampu mendapatkan kill. Rozovai hasil menumbangkan Delby. Begitu pula Adrian King tumbang di tangan Flinch. It's all crumbling for Alter Ego selain Julio Leo sekali lagi menjadi last man. Dan bahkan Famous tanpa melihat keberadaan dari Julio Leo akan mendapatkan flawless bagi Boy With Love. Wah, ini kelihatan solid banget BWL. Gak ada celah sama sekali yang bisa dicuri sama Alter Ego. Apalagi ketika Ior udah dapetin momentumnya, Famous juga, Flinch juga. Dan tactical timeout di call oleh Alter Ego. Andy! Yes, sir. What is happening? Aduh, tapi sesuai kita bahas tadi di Iya. pregame guys, dimana BWL eksplosif banget lihat cara mereka main. Mereka mengendap-endap dulu ya kan, ada trap si Natsloran, ada posisi checkpoint yang udah mereka ambil, hancurin trap langsung gaspol, masuk side tiba-tiba dan memang si Natsloran contoh tadi di A, dia berhasil dapetin 1 kill tapi habis itu langsung di trade. Dan ini yang tadi kita bahas yang gua warn ke AE, yaitu jangan sampai lu nggak siap gitu kan. Ternyata sampai sekarang terlihat Alter Ego tidak siap guys sama apapun itu yang dilakukan sama BWL. Setiap kali BWL mau masuk ke dalam site, setiap kali mereka prepare untuk eksekusi, AE nggak dapat map control, mereka mainnya juga agak sedikit nanggung-nanggung, entah mereka mau retake tapi mereka nggak retake full, atau mereka mau main di dalam site tapi yang main cuma sendiri, jadinya nggak ada hasil maksimal yang bisa dicapai. So AE harus memfix hal tersebut. Tapi untuk BWL, I mean, keep this up man, BWL is looking good. Oke, thank you Andy atas analisis singkatnya dan kita akan kembali lagi memasuki ronde ke-8 sekarang antara BWL dan juga Alter Ego. Sementara BWL berada di atas angin, Alter Ego belum menemukan momentum mereka, belum menemukan tempo mereka. BWL sendiri kelihatan nyaman banget bermain di map Heaven ini. Jadi Delby dengan operatornya sekali lagi bakal mencoba untuk mendapatkan mangsa. Shutdown side C dengan posisi yang sudah dia pegang. Hingga 4 pemain yang lain bisa fokus ke side B atau side A dan langsung aja showstopper dari Famous akan mengusir pemain-pemain dari Alter Ego mundur. Bahkan belum lihat aja mau nggak mau emang harus mundur jauh banget dan itu memberikan space yang sangat-sangat lebar untuk BWL mainkan. Nah, ya ini mau nggak mau dari Alter Ego. Mereka harus melakukan retake.
ke arah side B. Natsloran langsung membukakan keran kill ke arah Famous dan Neural Tap akan dibuka. Ini akan membaca total posisi pemain-pemain dari Boy With Love. 4 melawan 5 sekarang retake harus dilakukan dan benar-benar kena konkas di sana. Asteris harus tumbang di tangan Natsloran. Cosmic di point akan dibuka terpaksa kali ini pemain-pemain dari Alter Ego atau lingkungan BWL mereka harus nge-push. Iya memang mampu mendapatkan kill dari arah Link. Ada Kush dan juga Adrian King tidak akan menemukan kesulitan sama sekali untuk mendapatkan kill juga. Dan Spike akan di-defuse tanpa ada perlawanan tadi 2-6. Alter Ego setelah tactical timeout. Mereka berhasil mendapatkan angka dengan merespek dan juga bermain dengan sabar tadi untuk melakukan retake ke arah side B. Ya ini side B sebenarnya emang kalau setup begini lu mau nggak mau harus eksekusi cepat, nggak boleh ragu sama sekali. Kalau misalkan lu kasih waktu buat BWL setup post plan-nya pakai Poison Cloud, pakai Gravity Well, pakai Nova Pulse segala macem, pakai Shock Dart, itu bakal ngeri banget. Dan Alter Ego melakukan hal yang cepat dengan eksekusi cepat. Adrian King tembakannya semua kena, jadi terlihat mudah banget. BWL nggak bisa mempertahankan posisi mereka. Sekarang memasuki round 9. Jadi Flinch mencoba duel tadi tapi miss the shot. Coba untuk mengambil Elong, 2 pemain. Coba combo! Flinch connect tembakan pertamanya dan ada refract tadi. Kush memang mampu mendapatkan Flinch, langsung Neural Theft dikeluarkan oleh seorang Ior dan langsung kebaca semua posisi pemain-pemain dari Alter Ego. Natsloran sudah sampai ke arah Heaven. Dia udah nggak punya utility lagi. Dan di sini Spike baru masuk, Asteris akan melakukan plan. Bahkan Natsloran bakal mencoba manuver AGB di sini, loncat dari atas. Oh, Rosufai mampu menghukum Delby, tapi pada akhirnya Delby yang mampu mendapatkan kill. Famous double 1 kill dan Asteris juga mampu mendapatkan 1 kill. Julio harus melakukan clutch. Star yang sudah dipop Ior, harusnya ini angle yang tidak dicek. Dan Julio akan terhukum oleh Ior lagi-lagi. 27 BWL mampu mendapatkan 1 angka. Wow, itu Boy With Love. Kelihatan mereka sekarang mainnya bener-bener dempet-dempetan banget. So, mereka udah evolusi dari map sebelumnya. Mereka udah pelajarin kesalahan-kesalahan mereka. Jadi momen refrag itu bisa didapetin sama pemain-pemain Boy With Love, khususnya dari arah Elong tadi. Dan karena ada refrag yang dimenangkan oleh Boy With Love, itu artinya mereka dapat advantage player, apalagi ada Neural Theft. Posisi dari pemain-pemain Alter Ego itu bener-bener kebaca tadi dan otomatis side A itu udah jadi lahan bebas, udah jadi gratis banget untuk Boy With Love. Dan sekarang Alter Ego mereka kembali harus melakukan eco round tanpa adanya senjata yang bisa mereka andalkan. Tapi Delby berhasil membukakan kill ke arah Flinch. 4 melawan 5 sekarang. Dan akan ada push yang dilakukan, tapi akan di-expect oleh Rosefy. Tapi masih ada Natsloran di sana dan Rosefy harus tumbang di tangan Natsloran. 3 melawan 3 seraya Ior. Akan mendapatkan kepala dari Adrian King. Asteris tertag ke low HP. Ding tadi menggunakan Sheriff. Nampaknya side C kali ini yang akan mereka akhirkan. Ior sudah mengambil space yang cukup besar dari arah dalam side, bahkan sampai ke arah spawn. Ya, ini kita lihat Cosmic Divide dari Asteris udah ready ya, tapi basically ini dead man walking Asteris. Udah cuman pixel HP doang. Nah, Shock Dart bisa aja membunuh seorang Asteris. Coba iseng-iseng berhadiah di sini Delby dengan operator yang sangat ofensif tanpa Helm. Akan mencoba membuka side. Ada satu pemain dari arah Tuhan. Buka di sini. Oh, miss the shot. Famous mampu mendapatkan 1. Begitu pula Asteris dengan 5 HP-nya. Mampukah Kush di sini melakukan clutch dengan Sheriff? Kita tahu betapa sakitnya Wonder Kid ini. 1 lawan 2 satu pemain ada dari arah Logo. Kush connect ke arah Asteris. 1v1 situation Ior melawan Kush. Bakal diputerin di sini dan Ior bermain dengan waktu karena dia tahu Kush nggak akan ada kesempatan untuk melakukan defuse dan Ior sekali lagi menunda kemenangan Alter Ego. Walaupun itu terlalu tipis untuk BWL. Hampir banget itu Kush. Karena ya memang seperti yang gue bilang, Asteris ini udah dead man walking. Bener aja dia jadi orang pertama yang mati. Andaikan tadi Ior nggak buang waktu, Kush bisa aja dengan magicnya mendapatkan kill. Dan Ior nggak mau ngambil resiko sama sekali. Dia lebih memilih untuk main cerdas, main sabar, mastiin Spike nggak bisa di-defuse dan 1 angka lagi untuk BWL. Tapi ini dari Alter Ego, ini adalah ronde yang harus mereka menangkan. Kalau nggak bisa aja nih Boy With Love akan mengambil kendali pertandingan dan akan mendapatkan angka 10 di first half. Dan sekarang side C yang akan langsung di-hit Cosmic Divide yang akan menutup Crutch dan juga akan menutup defender spawn Famous. Dengan Pink Shields akan mampu mendapatkan Julio. Begitu pula Road Supply dengan Hunter sendiri. Utility does kill, my friend.
3 melawan 5 sekarang dan retake harus dilakukan. Kush mampu mendapatkan satu kill, begitu pula Adrian King dan Kush magical shot ke arah long, begitu pula Adrian King langsung nge-swing dan langsung mendapatkan Famous, tapi masih ada raja terakhir yaitu Ior, namun dia tidak bisa berbuat banyak, hanya mampu menumbangkan Kush seraya Adrian King yang akan menutup ronde tersebut bagi Alter Ego. 3-8 retake cepat dari Alter Ego akan menjadi jawaban bagi mereka untuk mendapatkan Last angka. round in the half. Itu what was that shot? Kush. Itu orang lagi kabur coy, lagi loncat. Kena aja peluru kedua spray down ya. Wow, lagi-lagi magical moment dari seorang Kush. Itu menurut gue winning kill sih Bel. Itu kalau nggak dapet kill itu BWL bisa nahan. Adrian King emang dapetin 3, cuman yang memungkinkan Alter Ego bisa masuk ke dalam side menurut gue kill Kush tadi. Dan 38. Adrian King punya Rolling Thunder. Dia bisa banget main retake. Dan setelah kelihatannya BWL cukup mendominasi first half, jarak angka mereka bisa aja di-cut menjadi 48. Bukan angka yang buruk untuk Alter Ego menurut gua. Kita lihat aja dari BWL. Sementara itu udah di atas angin, main di attacker side. Kita tahu di high level, di high tier, map ini menjadi defender side. Tapi BWL adalah tim yang baru dibentuk, jadi gua nggak yakin defender side mereka akan memiliki chemistry yang lebih kuat lagi. Cuman hey, mereka BWL. Lihat aja. Dan sekarang main dengan tempo yang sangat lambat. Famous sudah berhasil nyelip ke arah garage karena emang dilepas total kontrolnya. Ini agak ngeri sih. Untungnya memang ada Nutsloran yang udah jagain dari arah defender spawn. B-nya juga ada trapwire dan juga kamera. Di sini Nutsloran dia nggak boleh skip garage sih dan kamera bakal langsung dihancurin. Ior memaksa Nutsloran pergi sehingga garage akan terbuka lebar dan kameranya bakal nge-spot seorang Ior. Atau tepatnya itu kamera Ior. My bad. Kalau misalkan kita lihat langsung di plan side B. Lagi-lagi retake cepat harus dilakukan Bel dan Rolling Thunder bahkan belum sempat nge-plan langsung di cancel. Dan somehow Rosafy Famous masih mendapatkan 1 kill. Rosafy mampu mendapatkan double kill. 2 lawan 3 sekarang Adrian King juga tidak ingin ketinggalan dan Rosafy triple kill. On 14 detik BWL tetap harus nge-plan. 10 seconds LP left. dengan operator bukan senjata terbaik untuk melakukan retake saat ini. Rosafy sweeping angle, quad kill untuk Rosafy. 3-9 BWL menutup first half dengan Switching angka yang bisa dibilang sangat positif. Andy, map kedua ini first half-nya BWL begitu meyakinkan. Kok bisa mereka bisa sampai dapat 3-9 ini, Di? Honestly, it's very simple sih guys. Mereka gaspol doang kayaknya dari tadi BWL. Kelihatan dari agent compositionnya di awal kita juga ada bahas. Jet, Raze kalau kalian main slow itu mungkin agak sedikit susah karena map control yang bisa didapetin oleh kedua agent itu terbatas. Paling pakai bubot dari seorang Raze untuk dapetin info. Dan terbukti ada satu round di mana BWL memilih untuk bermain sangat slow tempo. Mereka milih untuk coba cari pick off bahkan melawan Alter Ego yang sedang melakukan eco round. Mereka agak sedikit struggle gara-gara mereka terpisah. Mereka berhasil di pick off satu persatu. Dan memang akhirnya mereka bisa menang, tapi itu nunjukin kelemahan dari komposisi mereka. Tapi begitu mereka balik ke identitas mereka di 7 ronde pertama, mereka bisa leading 6-1. Men, mereka setiap kali masuk ke side, Alter Ego nggak siap. Mereka nggak punya counter yang begitu efektif untuk melawan explosiveness dari BWL tersebut. Satu round yang mereka berhasil menang itu berkat mereka punya inisiatif, yaitu saat BWL masuk ke C side. Mereka langsung lawan, mereka nggak kasih kesempatan untuk si BWL ngambil posisi postplan yang baik. Dan Kush, I mean again, the Wonder Kid tiba-tiba nge-swing dapat headshot ke arah Russo yang lagi siap-siap ngelemparin panah cinta. Jadi hanya momen-momen seperti itu yang bisa dimenangkan oleh Alter Ego dan ini menunjukkan adaptabilitas Alter Ego sedikit kurang baik di map kedua ini. Entah itu mungkin karena mereka masih terbawa hype yang map sebelumnya atau memang BWL dengan mereka punya komposisi ini punya opsi yang banyak ya. Mereka mau eksplosif ke C bisa, eksplosif ke B bisa, eksplosif ke A bisa. Jadi sedikit kewalahan aja menurut gua Alter Ego menghandle explosiveness dari BWL. Itu sih intinya dari gua, Bel. Yap, dari explosiveness yang bisa kita lihat dari Boy With Love sendiri, itu kelihatan flashnya Adrian ini nggak bisa nge-caught off guard pemain-pemain yang biasa ngikutin si Jet. Karena kan biasanya Jet itu nge-dash in dan pemain-pemain yang lain jalan kaki tuh. Kucuk-kucuk masuk ke dalam side, kena flash buta total. Mau nggak mau harus anti-flash, apalagi flashnya beris nggak bisa dihancurin. Dan itu
tadi nggak kelihatan karena Famous tiba-tiba udah ada di default, dia bisa nge-dodge flash terus dia langsung run and gun ke arah Adrian King yang dia nggak expect sama sekali tuh Famous udah di situ, terus Famous nggak buta sama flashnya. Nah harusnya tuh tadi on point kalau misalkan nggak ada race. Dan balik lagi karena dengan agent lineup 2 duelist mereka bisa main secara agresif dan paint shells-nya itu pun bisa nge-clearin apa yang udah kita bahas tadi, angle demi angle-nya tuh nggak perlu dicek lagi karena udah pasti clear. Dan kalaupun ada yang kekeh nih mau stay di dalam angle tersebut tadi udah terbukti Julio dia harus tumbang sama paint shells. Jadi itu yang menurut gua jadi permasalahan sih untuk di attackernya karena dari sepertinya dari Alter Ego sendiri mereka juga nggak bisa ngebendung permainan agresif yang dilakukan oleh Boy With Love Son. Iya, menurut gua ya sebenarnya kayak ketika lu bawa dua inisiator Bridge dan juga Sova, inisiatif lu harus banyak banget. Dan itu nggak kelihatan kayak kalau kita lihat Vision Strikers mereka bawa Sova atau bawa Sova Bridge atau mungkin Sky Bridge, itu mereka berani keluar kotak gitu loh, bawa Bridge terus mereka punya mini games. Nah itu yang mungkin kita nggak lihat banyak dari Alter Ego di map Heaven ini, dan itu juga kelihatan kemarin ketika mereka ketemu sama Bigetron, mini games mereka tuh nggak banyak variasi yang bisa dimainkan. Dan nampaknya kita akan segera memasuki second half. Thank you banget Andy atas analisisnya. 39 BWL. Pertanyaannya kembali, masa iya dong? Kalau iya sih ini Cinderella story yang keren banget sih untuk Alter Ego. Cuman gue nggak ngelihat comeback itu akan terjadi di second half kali ini. Lu lihat Famous trap walk dengan Ghost yang mampu mendapatkan headshot karena keluaran Julio di sisi lain dapetin plates. Satchel out. Rose of Fire juga mampu mendapatkan Julio. Tapi Famous akan tumbang dengan shock dart. Ior di sisi lain juga akan nge-shutdown posisi. Dan 3 lawan 2 tersisa Adrian King dan juga Delby. Kamera dari Ior bakal mampu mendapatkan tag 1, tapi Ior masalahnya terkena stun. Di sini Delby akan mampu mendapatkan side. 3 lawan 2. BWL tidak boleh gegabah. Cyper Skates dibuka, bangun persepsi kalau window garage bisa saja diisi. Mau nggak mau Alter Ego harus mengisi posisi tersebut. Dan lihat mereka mulai rotasi ke arah side B, dimana Ior juga menyangka kalau ini bisa saja dilakukan. Dan ternyata pemain-pemain dari Alter Ego, 2 pemain tersisa DLB dan Adrian, memilih untuk melakukan rotasi Nusantara jauh banget ke arah side A. Dan Spike akan di-plan, udah ketahuan, informasi udah di-relay, 3 lawan 2, gak ada waktu untuk post-plan. Jadi cuman ada beberapa titik saja yang bisa diisi. Timing dari Ior! What? Kita lihat senyuman Ior. Senyuman Akeong sudah terlihat di kamera kecil itu tadi. Timingnya coy. Dia juga sadar, itu hampir banget timing. Dan untungnya nggak ada yang ngeliat ke arah Link tadi. Kalau ada yang lihat itu Ior yang udah kena sikat sih. Senyuman Akeong gelombang ya. Diperlihatkan oleh Ior tadi. 19 kill Ior. Ini orang panas sih. Ini orang benar-benar marah banget. Setiap tembakan-tembakannya maupun timing-timingnya itu selalu bisa didapetin. Dan gue suka sebenarnya sama BWL, mereka bisa bikin inisiasi yang kita kurang ngeliat tadi, yang udah kita ngebahas Alter Ego kurang ada inisiasi, tapi Boy With Love dengan susunan agent seperti ini mereka bahkan bisa melakukan inisiasi tanpa adanya flash sama sekali tadi dari Boy With Love. Dan sekarang kita akan memasuki ronde kedua di second half, tentunya dari Boy With Love. Mereka akan menggunakan senjata yang jauh lebih signifikan dibandingkan dengan Alter Ego. 5 Sheriff akan mereka gunakan di ronde kali ini, bermain dengan tempo yang cukup lambat. Naga sedikit terpisah-pisah kali ini. Julio berusaha untuk mengambil timing dari arah Silong, tapi sudah ada bantuan yang datang. Rose of Fire akan menahan dari arah backside, dimana dari Alter Ego ternyata mereka akan melontarkan serangan ke arah side A, di mana ada Ior seorang diri. Trapwire sudah dihancurkan dan informasi sudah masuk. Begitu pula sebuah recon. Ior di sini terkena concuss total. Sembunyi dari arah dalam smoke, akan ke-swing dapetin satu kill. Begitu pula yang kedua dan juga yang ketiga, absen by Ior. Menyisakan Natsloran dan juga Julio seorang diri. Oblivious apa yang terjadi dari arah side A, bahkan Spike pun drop. Ini Ior udah nyala sih Bel. Udah ya, there's no stopping him. Karena Flinch pun dapetin satu. 3-11 tiba-tiba BWL nggak ngasih ampun sama sekali ke Alter Ego. Well. Nah, apakah lu menyangka setelah comeback yang secantik itu di first map, BWL akan bisa nge-stomping Alter Ego? Ini sih map 3 bakal panas ini. Map 3 bakal menarik banget. Bain pula. Ini
Gue nggak tahu apa yang sudah menanti kita di map ketiga karena kelihatannya harusnya BWL bisa nge-secure map ini kecuali masa bisa sih Bel comeback 2 kali berturut-turut dengan skor yang mirip-mirip gitu loh 10-2, 9-3. Ini bakal ngeri banget. Itu gila sih kalau Alter Ego bisa ngelakuin itu 2 kali berturut-turut. Dan drone keluar. Di sini langsung eksekusi ke arah side C. Langsung aja dicek dulu angle-nya, nganterin Delby masuk ke arah long. Dan nampaknya masih belum menemukan mangsa sama sekali. Kayaknya kalau kita lihat dari Ior pun tidak bergeming sama sekali dari arah Hell. Ini bakal setup dari Alter Ego ke arah side A. Kena flash, buta total Cypher Skates. Oh, berhasil ngedot beberapa tembakan. Ada trapwire di sini tapi Ior Cage-nya bolong dikit dan Rosefy hanya mampu mencuri 1 kill. 3 lawan 4 sekarang. Spike planted. Julio mampu melakukan refrag. Famous. Di arah Heaven ada smoke. Coba free fire. Tidak menemukan apapun di sini. Oh, kena! Hadian King pun tumbang. Dan 3 lawan 3 di sini. Famous dengan boombotnya berharap ini boombot bakal ngedetect. Berharap banget boombot ini bakal ngedetect. Dan nggak ngedetect. Sehingga 1 pemain. Dia harusnya nggak bakal ketahuan. Oh, Julio bad timing tadi dari seorang Famous. 2 lawan 3. Delby mampu mendapatkan 1 kill. Tersisa seorang Azeris dengan Marshall di tangan. Sheriff tepatnya mencoba untuk melakukan clutch. Tidak akan terjadi. 4-11. BWL terkejar tapi gap memang jauh. Tapi di main pertama gapnya jauh bisa dikejar sih. Yap, ini dari Boy With Love. Tentunya itu bukan ronde yang mereka wajib menangin sih. Karena ya balik lagi mereka masih dengan senjata yang mereka masih bawa dari ronde sebelumnya. Tapi lagi-lagi dari Alter Ego membuktikan bahwa dengan setup mereka, tadi mereka berhasil membongkar dari arah side A. Dan ini barulah ronde sesungguhnya justru bagi Boy With Love. Karena kita udah ngeliat nih Flinch akan menggunakan operator di defender side. Nge-pick secara agresif kali ini dari Garage. Dimana? Harusnya informasi nggak tahu gue udah masuk apa belum. Ada camp di sana. Dan harusnya bakal terlihat. Drone akan diinvestasikan dan Flinch akan terusir dari posisinya. Bakal di-repick. Ada sebuah cage yang akan menutupi pandangan dari Flinch dan dia belum bergeming dan wallbang. What itu? Fake moment Flinch bisa dapetin headshot karena Natsloran gua bahkan nggak tahu apa yang terjadi. Gua hampir percaya itu Flinch yang bisa di wallbang. Tapi somehow dia membuktikan bahwa dia yang bisa nge-wallbang. 4 melawan 5 sekarang lagi-lagi side A yang bakal di-hit dan kosong melempang full retake untuk Boy With Love ke arah side A. Ya itu kill yang gila banget dari Flinch. Masih harus melakukan retake sekarang. 4 lawan 5 tanpa ultimate. Oke, Ior punya neural theft. Rosefy dengan drone-nya kayaknya ini yang bakal ngebuka retake ini. Masalahnya kalau kita lihat setup dari Alter Ego ini udah lihat aftershock di Hell ini posisi kuat banget. Kita tahu posisi yang sering banget diisi sama Stax. Oh, Delby membuka badan ke arah Ior dan bahkan mampu mendapatkan double kill dari seorang Ior. 3 lawan 2, Julio dan Adrian King masing-masing mendapatkan 1 kill. Flinch dengan operator agresifnya mampu mendapatkan 1 kill lagi. Asteris dari arah backstep mampu menyikat Julio dan Ior winning kill dari arah Heaven. Itu yang kill keduanya menurut gue dia udah kena timing loh. Lagi loncat somehow dia masih bisa convert hal tersebut menjadi kill. 4-12, gap 8 angka dengan match point di tangan BWL. I don't think so. I don't think it's gonna happen again. Itu movement udah kayak belut sih menurut gue tadi dari Ior ya. Dan apapun yang dia tembak tuh kena 24-7. KD yang begitu memukau dari Ior. Beberapa multi kill dari Ior yang selalu bisa membawa kemenangan sih sebenarnya untuk Boy With Love sendiri. Dan lihat ekonomi dari Alter Ego itu nggak bagus. Bahkan dari Natsloran dia harus bermain dengan Sheriff saja di ronde kali ini. Delby akan memimpin baris terdepan. Ditemani dengan drone, Garage Control akan coba untuk diambil sekarang. Sementara drone akan membuka posisi dari arah tersebut dan Delby langsung dash in, mampu mendapatkan kill. Lebih tepatnya tadi langsung drive pick. Kush dan juga Adrian King masing-masing ini mampu mendapatkan kill juga karena Ior dan juga Flinch. Misalkan Rosefy dan juga Famous harus melakukan retake ke arah side C. Dan ini udah posisi yang sangat-sangat sulit. Terlihat kali ini dari Boy With Love, mereka akan melakukan save atau mungkin at least mereka akan berusaha untuk mengikis ekonomi dari Alter Ego. Ya ini kayaknya mereka bakal save sih karena senjata mereka nggak ada, Bel. Right here. Mereka bakal berharap sama 2 senjata ini di ronde selanjutnya. One enemy remaining.
remaining. satu senjata karena Kush berhasil dapetin Rosafy. Tersisa Famous yang akan mencoba menyelamatkan Vandal ini. Dan Alter Ego 5-12. Wah ini, Masa iya? waduh. Waduh, masa sih? Masa sih? Wah ini gila sih Bel, kalau beneran sampai comeback lagi gua angkat kita. tangan sih. Gua angkat tangan sumpah. Ini udah kuasa yang lebih dari manusia, boy. Kalau sampai comeback yang kedua kalinya dengan cara yang bisa dibilang serupa dan bahkan bisa dibilang lebih gila lagi karena BWL ini udah megang match point dan mau nggak mau mereka harus eco di ronde kali ini mentok half buy. Karena Famous punya Vandal, ya ini bakal ngandelin Famous banget mungkin ronde ini. Kalau emang mereka pengen nge-squeeze something, tapi kalau mereka pengen ngamanin orb atau mungkin at least dapetin spike plan untuk dapetin money bonus, mungkin masih bisa dicoba main gerasak gerusuk langsung masuk ke dalam side. Tapi kelihatannya mereka bakal main default dengan spike mengarah ke arah side sih dari BWL sendiri. Nampaknya kalau misalkan kita lihat akan menahan stacking di sini Alter Ego default. Kita lihat mulai melakukan push sendiri, coba agresif. Miss the shot. Setelah push yang agak agresif tadi dari Ior. 4 lawan 5 sekarang dari Alter Ego. Perlahan tapi pasti tidak disintegrated sekarang dan bener aja keculik sama Flinch. Default mereka berhasil dibongkar dan satu senjata berhasil diamankan. Sekarang menjadi 4 lawan 4. Naswaran langsung swing dan Famous gak berkutik sama sekali. Langsung aja di sini harusnya Spike bisa di-plan sama Alter Ego yang tadinya kelihatan mencoba untuk split push. Bahkan Nasloran sempet-sempetnya ya spray and pray. Flinch langsung mangsa di sini. Mampu dapetin 1 kill. Effortless banget ke arah Kus tadi killnya dengan Bloodstorm. Oke, 3 lawan 3. Ada Cosmic Divide dari Julio Leo. Nasloran bakal ngecek pakai kameranya. Dan bakal coba di-tap sekali. Gak ada yang keluar flash. Di sini dipancing. Adrian King punya sama. Oh my god, Flinch langsung updraft, langsung di shutdown oleh Adrian King. 2 lawan 2 sekarang. Bakal coba swing pick lebar Adrian King. Bakal mampu dibunuh oleh Asteris. Masalahnya tidak ada yang tahu Julio Leo ada di mana. Dan di sini Asteris akan mampu memenangkan clutch untuk BWL dan menutup map kedua dengan 5-13. Map 3 is real, boys and girls. Wow, ini gila banget sih Boy with Love. Mereka main agresif banget. Bahkan sebagai defender, itu gue hampir salah tuh. Ini gue ngelihat Boy with Love, mereka main attacker atau main defender. Gue merasa itu round demi round defendernya Boy with Love itu udah kayak mereka main attacker sih. Basically mereka nge-push, mereka pede, mereka dapet kill, ya udah menang. Gimana kalau menurut lo Sleepy? Ya, gue demen banget sih. Mereka main kayak mereka nothing to lose, which sebenarnya juga mereka nothing to lose ya. Mereka mau nggak mau main dengan all out dengan individual skill.